memasuki babak pertanyaan. Untuk kesempatan pertama saya persilakan Bapak Dr. Ahmad Farudin MD. Silakan, waktunya 7 menit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Direktur yang saya hormati sekaligus sebagai ketua sidang, para promotor dan kopromotor, para peneliti, para keluarga besar dari kantor Republik Indonesia atau Provinsi Sulawesi Selatan, para tokoh, dulu saya ada kantor dan kawan-kawan. Saya sebutkan satu persatu. Saudara Promopendus, selamat kita sudah sampai di jenjang promosi hari ini. Dari hasil penelitian saudara mengemukakan bahwa ternyata banyak musakif tidak membayar ke Basnas itu karena pertama karena kurangnya sosialisasi. Yang kedua, musakif lebih merasa abdal mengeluarkan langsung zakat itu kepada mustahik. Dan yang ketiga tentunya kurang manajemennya mungkin kurang modern atau kurang terorganisir dan lain sebagainya. Pertanyaan saya adalah, apa kira-kira yang harus dilakukan oleh Basnas supaya bisa dipercaya oleh musakif dan pemerintah? Silakan. Terima kasih banyak Pak Dokter. Selain yang saya sudah disebutkan tadi hasilnya, Untuk menjawab pertanyaan tersebut, karena ini arahnya yang punya tugas dan tanggung jawab adalah Basnas atau lembaga resmi yang lainnya. Tentu yang pertama harus lebih ditingkatkan lagi sosialisasi kepada masyarakat. Karena menurut informasi yang saya dapat dari Basnas bahwa saat ini sudah sampai 600 UPZ yang sudah dibentuk. Seharusnya sudah sampai pada 1000 masjid yang ada di Kota Makassar, semua sudah ada UPZ-nya. Ya cukup. Seharusnya Basnas harus melakukan atau harus meyakinkan musakif bahwa dia adalah lembaga yang terpercaya dan bisa dipercaya oleh musakif dan pemerintah untuk mengeluarkan zakat ini. Kedua-duanya, Pak Dokter, harus ditingkatkan sosialisasi dan harus lebih diyakinkan. Ada pernyataan sebenarnya tadi yang saya maukan. Oke cukup, saya tidak minta jawab. Ya. Yang kedua, saudara juga mengungkapkan dari hasil penelitiannya bahwa manakala musakif bagi umat Islam lalu tidak membayar ke Basnas, maka zakatnya itu dianggap tidak sah. Apakah ini temuan saudara yang baru atau novelty yang terbaru dari disertasi Anda? Sementara alasan yang Anda kemukakan, Anda jadikan surah At-Taubah ayat 60, Fussilat ayat 41, dan juga diutusnya Muaz bin Jabal. Padahal di ayat itu di At-Taubah ayat 60 hanya mengemukakan tentang bahwa sesungguhnya zakat itu diperuntukkan bagi fakir miskin dan seterusnya, amilin dan seterusnya. Fussilat itu dikemukakan di situ bagi yang meragukan Al-Quran. Lalu Muaz bin Jabal itu betul diutus ke sana untuk mengelola zakat. Tetapi tidak ada kuasa yang menyatakan tidak sah. Alasan saudara. Kasih banyak Pak Dokter. Itulah yang menjadi temuan baru dalam penelitian saya. Berani saya mengungkapkan bahwa hukum mengeluarkan zakat bagi muzaki tidak pada lembaga resmi itu hukumnya tidak sah. Berdasarkan Al-Quran tadi itu dalam surah At-Taubah ayat 103 dan berdasarkan juga itu hadis. Kemudian yang kedua, berbagai pendapat para sahabat dan pendapat para ulama. Saya menyimpulkan bahwa di situ ada mulai dari Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab yang begitu tegas
memerangi orang yang tidak mengeluarkan zakatnya. Dari rujukan yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, pendapat-pendapat ulama juga berpendapat seperti itu, bahwa bagi yang tidak mengeluarkan zakat atau bagi orang yang mengingkari zakat itu tergolong orang-orang kafir. Itu di dalam surah Al-Fusilat ayat 67, 6 sampai 7. Wa wailul lil musyrikina alladzina la yu'tuna zakat wa hum bil akhirati hum kafirun. Celakalah bagi orang-orang musyrik yang tidak mengeluarkan zakatnya dan mereka adalah orang-orang kafir. Di dunia saja sudah musyrik, lebih-lebih di akhirat sudah kafir. Mohon dikoreksi di ringkasannya ini 41, mestinya 67 ya. 6 sampai 7 Pak Dokter. Tulis 41, jadi harus seorang dokter harus teliti dan jeli ya. Baik, pertanyaan berikutnya, zakat ini adalah sangat potensial, di mana umat Islam di Indonesia ini mayoritas. Penduduk Indonesia itu sekitar 270 juta. Lalu umat Islam itu 86%. Itu kalau kita presentasikan berarti sekitar alhamdulillah 200 juta umat Islam. Nah kalau itu zakat misalnya kita ambil yang terendah 8.000 kali 4 itu berapa, 32.000 ya. Kali 200 juta itu bisa sampai 6 triliun. Itu baru zakat fitrah, belum zakat mal, belum perdagangan, pertanian dan seterusnya. Di Saudi Arabia dan beberapa negara menjadikan bidang zakat itu satu kementerian. Lalu mengapa Indonesia tidak dijadikan sebagai satu kementerian? Jangan-jangan ini karena kurang masif dilakukan pemerintah sehingga zakat ini bisa tidak terberdayakan. Padahal ini zakat sangat potensial kalau ini dikelola secara manajemen. Pendapat saudara, apakah kita perlu membentuk satu kementerian khusus yang menangani itu atau tetap di bawah Kementerian Agama? Silakan. Ya, saya kira di awal penerapan apa yang dikehendaki oleh penguju, bahwa potensi zakat yang ada di negara kita begitu besar. Untuk ini saja kita memulai lembaga yang sudah ada. Ya, itu saja dulu, pengelolaannya saja dulu yang harus diperbaiki dulu. Waktunya sudah habis. Ya, kasih. Dan nanti dilihat kalau sudah nyala itu artinya sudah berhenti ya. Ya, Bro. Terima kasih Bapak Dr. Hanus Abudi. Selanjutnya saya persilakan Bapak Bapak pimpinan sidang, sebagai direktur KPK yang hormati, Dewan Menagih, para hadirin yang saya muliakan, dan terutama para saudara yang saya hormati. Dari yang tinggal dulu, kalau tegang tadi, berapa ketua Basnas Kota Makassar hadir di hadapan kita ini? Pak Kiai Azhar Temanggung dipanggil alias ATM. Soalnya di tempat penelitian saudara, jadi harus ikut. Ya. Selanjutnya, Novelus berkesimpulan bahwa orang yang mengeluarkan zakat bukan pada badan amil zakat atau pada Basnas, itu zakatnya tidak sah. Kesimpulan saudara mengatakan bahwa banyak di antara musafir yang tidak menyalurkan zakatnya pada Basnas karena tempatnya berjauhan. Pertanyaan saya, siapa yang berdosa di sini? Musafir atau Basnas? Pengurus Basnas. Ya, sebagaimana tadi yang saya sampaikan, bahwa ketika zakat ini akan dikelola harus sesuai syariat, harus terstruktur dan harus dilembagakan. Dilembagakan itu ada yang menguntungkan bagi lembaga. Di situ ada kepastian dan kedisiplinan berzakat. Di situ ada menjaga harga diri mustahik,
kepada muzaki yang diberikan langsung zakat olehnya. Dan yang ketiga, tepat sasaran. Dan yang keempat, terselenggaranya syiar Islam dalam negara yang Islam. Kalau hal ini berjalan oleh pengelola lembaga, saya kira lembaga tidak berdosa. Justru yang berdosa yang muzakinya ini. Baik. Ya. Bagaimana ayat mengatakan khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum seperti yang dibaca tadi? Apa artinya itu? Ambillah sebagian dari harta mereka sebagai sedekah atau zakat untuk mensucikan atau membersihkannya. Baik. Sementara badan ambil zakat hanya di kantor saja, menunggu muzaki datang. Apakah itu benar? Kalau hal itu yang terjadi, ini ada pengecualian. Boleh-boleh saja muzaki menyetor langsung ke mustahik karena tidak amanah pengelola zakat, atau sama sekali tidak ada amil. Tetapi kalau pengelola zakat itu sendiri proaktif ke masyarakat, bahkan dia yang langsung mengambil zakatnya kepada muzaki, lalu masih ada muzaki yang menyetor langsung kepada mustahik, maka berdosalah muzaki. Ya, di sini sepertinya tidak balance karena saudara hanya menitikberatkan pada muzaki, bukan pada amil. Ya. Sehingga sepertinya yang disalahkan di sini adalah muzaki, bahwa dia tidak menyetor zakatnya kepada Basnas. Sementara ya, kalau hasil dari kesimpulannya mengatakan bahwa berjauhan, meskipun berjauhan kan masih diutus ke Yaman, berarti pengurus badan amil zakat ini harus mengutus anggotanya di sana. Itulah sebabnya sebenarnya menurut konsep saya, bagi saya saja, pengurus Basnas ini ya, haruslah ahli ekonomi. Ya. Kalau mau ditata secara manajerial, ya, tidak boleh amatiran, harus profesional. Karena mereka itulah, ini kan dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat. Jadi diharapkan bahwa setiap tahun jumlah kemiskinan itu akan semakin menurun. Meskipun tidak mungkin dihabiskan ya. Dan itu sunatullah menurut saya ya. Tidak mungkin kemiskinan itu bisa dihilangkan. Kalau tidak ada orang miskin, saya kira tidak payah juga itu orang kaya. Tidak ada yang bisa membantu mereka. Jadi atau kemana harta-harta zakat itu mau disalurkan lagi? Tapi masih banyak asnaf yang lainnya. Oke. Nah, apa tadi masukan saudara terhadap Basnas ini? Jangan hanya meskipun pengelolaannya ini bahwa problematika muzaki dalam pembayaran zakat tidak pada Basnas. Sementara mereka juga terkendala dari segi transportasi umpamanya, atau tidak ada UPZ di tempatnya. Kalau ada UPZ saya kira tidak ada masalah. Nah, landasan yang Promotendus bangun sehingga tiba pada kesimpulan bahwa orang yang mengeluarkan zakat bukan pada Basnas dengan segala anggotanya itu ada UPZ, itu tidak sah zakatnya. Apa itu? Karena banyak sekali orang yang tidak mengeluarkan zakatnya. Ya, baik orang yang terdiri maupun yang tidak terdiri, tidak bisa dipungkiri. Ya, apa landasan apa? Di mana alasannya itu? Apa ada ayatnya, ayat nakli atau ayat akli? Nah, coba. Ya Prof, terima kasih banyak. Ya, itu tadi yang saya kemukakan dalam surah At-Taubah 103 dan didukung oleh hadis. Tentu harus didukung oleh ketegasan regulasi. Ya, sekarang kan ada di Undang-Undang yang terbaru nomor 23 tahun 2011. Di situ kan belum ada ketegasan sanksi, walaupun itu hanya diatur hanya amil saja.
Ya. Bagi yang bertindak selaku amil tidak pada lembaga resmi itu kan mendapatkan pidana kurungan 1 tahun. Terima kasih. Ya. Nanti itu diselesaikan. Ya, Prof. Terima kasih. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Hasan Salih atas ini. Selanjutnya saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Direktur yang saya hormati selaku pimpinan bidang uji eksternal, kopromotor, para penguji, dan partisipan, para hadirin yang akan menyaksikan. Kandidat doktor ini akan meraih doktor. Ada guru kita, Ketua Majelis Ulama Kota Makassar, Ketua Basnas, dan lain sebagainya. Kandidat Doktor Saudara Nurdin, judul saudara itu sangat mengandung nilai problematik dan ini akan dituntut untuk melahirkan apa yang disebut dengan novelty, kebaruan dari disertasi. Karena itu, judul saudara berkaitan dengan ketaatan dan problematika ketaatan musafir. Saya kasih contoh. Kalau di Malaysia, ketika seseorang menyerahkan zakatnya, orang yang diberikan zakat itu akan mengatakan, maaf, saya juga pembayar zakat. Kalau kita kasih sedekah, dia juga akan mengatakan, maaf, saya juga pembayar sedekah. Kenapa? Ada kesadaran bagi pemberi zakat dan pemberi sedekah. Jadi situ satu problema yang diminta dari saudara kandidat doktor adalah seperti apa ketaatan musafir ini bisa untuk kita terapkan dalam kaitannya dengan kewajiban membayar zakat. Ini akan menjadi novel saudara, apalagi ada Ketua Basnas Kota Makassar. Ya. Jadi nanti akan menjadi rujukan. Lihat itu disertasinya Pak Nurdin, Dr. Nurdin yang membahas tentang musafir. Ketika misalnya model yang seperti tadi yang saya katakan itu bisa terwujud juga di Indonesia. Ya. Seperti apa sebenarnya yang menurut saudara Promopendus bisa untuk diterapkan agar supaya ketaatan musafir itu bisa terwujud? Apa itu? Terima kasih banyak, Prof. Ada adat kita di Sulsel, terutama di Makassar, itu saya anggap adab yang buruk karena sepertinya kelihatan bangga kalau menerima zakat. Begitu dibuka penerimaan zakat, yang tadinya muzaki bertindak juga sebagai mustahil. Seperti inilah cara-cara kita yang harus kita hilangkan sedikit demi sedikit. Kunci pertamanya adalah harus lebih akurat datanya dulu. Ada data muzaki. Inilah data muzaki yang kita harus lakukan pendampingan kepada mereka untuk kita kontrol ke depannya agar supaya rutinitas untuk melakukan berzakat, dan disitulah tempat kita untuk lebih mensosialisasikan bahwa seharusnya umat Islam itu menghargai tangan-tangan di atas daripada tangan-tangan di bawah. Baik, saudara Promopendus. Kalau seperti itu keinginan kita, data kan sekarang sudah jelas. Makanya peta tentang kantong-kantong kemiskinan dan bagaimana kita juga melihat mereka yang memiliki kewajiban itu sudah harus clear. Untuk membangkitkan itu yang saya harapkan. Anda memberikan rekomendasi ke Basnas, taruhlah tadi Anda menyebut trust, kepercayaan masyarakat terhadap badan amil zakat. Itu yang masih perlu untuk ditingkatkan.
Kenapa tidak? Sering juga saya katakan pada pengurus Basnas, kebetulan Pak Kiai itu kebetulan 2 kali saya menjadi tim sel dengan Pak Kiai Basnas Kota Makassar, termasuk Pak Ketua. Kenapa tidak diciptakan sistem sama dengan kita punya HP? Kalau ada honor masuk Pak, atau awal bulan langsung terbaca gaji untuk bulan ini sudah ada kan? Honor ada, apalagi pasca sarjana alhamdulillah sudah masuk honor pengajar. Harusnya mengelola zakat juga begitu. Ketika wajib zakat bayar zakat langsung bunyi di HP-nya. Zakat Bapak Ibu telah kami terima dan akan kami salurkan kepada Bapak. Pasti orang trust Basnas pasti meningkat Pak. Maka Makassar tidak perlu lagi terlalu untuk bagaimana ini. Jadi langsung kelihatan di situ. Bagus Basnas sekarang sudah langsung kelihatan kita punya zakat. Jadi dompet apa, rumah zakat dan sebagainya, saya kira Basnas akan seperti kesimpulan saudara. Makanya kesimpulan saudara juga tadi tidak sah membayar zakat selain Basnas, itu perlu didukung itu. Ya, perlu. Terima banyak Pak. Itu harus diceramakan tiap malam kalau ada takziah. Ya. Supaya itu, tapi harus jelas Pak landasannya, supaya masyarakat kita jangan seperti tadi lebih senang itu kalau dia disebut sebagai penerima. Harusnya dia lebih bangga sebagai pembayar zakat seperti masyarakat Malaysia dikasih zakat, saya juga pembayar zakat. Coba enaknya itu kalau kita di sini tidak. Kalau dikasih zakat ya alhamdulillah. Harusnya sebenarnya disertasi secara lebih di sini mengarah ke situ. Harusnya membuat bagaimana sebenarnya apalagi untuk problematika kesehatan. Inilah yang menjadi novelty disertasi ini. Berbeda dengan disertasi. Saya kira itu. Ya, kasih. Saya kira cukup Pak Direktur. Apalagi kalau kami yang honornya masuk lagi. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Salam Syamsuddin. Selanjutnya saya silakan penguji eksternal Bapak Dr. Nani. Untuk penguji eksternal ini waktunya bisa sampai selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Yang kita muliakan Bapak Pimpinan Sidang, Bapak Direktur PTS, Bapak promotor dan kopromotor sekaligus penguji yang kami muliakan, dan terkhusus ini kepada sahabat Nurdin yang insyaallah mungkin setengah jam kemudian lagi dia sudah dokter ini, ya, luar biasa. Apalagi istrinya saya dengar di belakang sudah sini. Yang kami muliakan Menteri Berita Haji Baharudin sekaligus sebagai Surya PCNU Kota Makassar, Ketua Basnas yang kami hormati, dan teman-teman di Kementerian Agama yang saya muliakan, para keluarga supporter ini saya ini luar biasa semangatnya dan doa-doanya untuk begini. Dan saya muliakan, saya banggakan. Saya mau bercerita begini. Kira-kira kalau sekaligus pertanyaan ya, orang Makassar itu saya lihat dia senang sekali, mereka senang sekali untuk bersedekah itu, senang itu. Sehingga kalau di teliti, ini contoh saja Pak Nurdin ya. Pak Nurdin kalau umpamanya ada keluarganya yang datang ke rumah, ke Menakam, biasa dikasih uang untuk pulang. Biasa ya, ada tanti yang datang ke rumah dikasih lagi. Ya, ada organisasi sosial yang datang dikasih lagi, ada mahasiswa mau berkegiatan kasih lagi, macam-macam, siapapun yang datang dikasih. Nah menurut Prof. Penda, apakah ini tidak dianggap zakat ini? Ya, terima kasih banyak Ya, Pak Dokter.
Ya betul itu. Adab kita di Sulsel khususnya di Makassar, kita suka bersedekah. Justru sedekahnya itulah yang lebih dominan dipahami. Sementara zakat itu sendiri ada aturan-aturannya, ada nizamnya, ada haulnya. Ketika menurutnya yang dia pahami mengeluarkan zakat padahal itu sedekah, ini tanda tanya. Boleh jadi itu bukan zakat. Kalau bukan zakat, siapa sih sebenarnya yang berdosa? Inilah fungsinya sebenarnya, kehadirannya lembaga untuk memberikan pemahaman tentang masalah zakat ini. Ya, oke. Begini ya, bagi masyarakat kita di Sulawesi Selatan itu, makbere itu sebagai penguat silaturahmi, sehingga kalau ada keluarga yang cukup berhasil, apakah dia memiliki pendapatan yang lebih, kemudian ya makikir itu biasa jarang keluarga yang datang ke rumahnya, betul Bu ya? Ya, gimana itu menurutmu itu? Sepakat yang itu? Ya, sepakat sih sebenarnya kalau sedekah betul yang dikeluarkannya itu. Ya, tapi Pak Dokter ini juga saya perlu jelaskan bahwa perlunya pemahaman zakat bagi muzaki yang sesuai syariat. Karena boleh jadi itu yang dikeluarkan bukan zakat, tetapi itu adalah sedekah. Jadi untuk Basnas Kota Makassar sebenarnya sudah jauh peningkatan yang sudah dilakukan, ya sudah yang dilakukan pada periode akhir ini di 2021 itu sudah bisa mencapai 9M. Itu pun juga terkumpul dari zakat fitrah, zakat mal, zakat profesi, dan zakat yang lainnya termasuk dana sosial keagamaannya. Bahkan di 2022 lebih meningkat lagi, saya mendapatkan informasi sudah sampai 31 miliar. Ya karena masuk zakat fitrah ya. Ya, itulah tidak berdiri sendirinya lagi. Baik, begini ya. Apakah bisa seperti ini? Setiap yang bersedekah itu diniatkan zakat. Boleh begitu? Setiap umpamanya saya bersedekah kepada keluarga, saya niatkan zakat. Ya itu yang perlu harus diluruskan, karena beda sedekah dan zakat. Kalau niatnya boleh, tapi mungkin tidak sampai ya kepada tujuannya. Nah karena yang datang itu boleh jadi tante, kemenakan kan masuk musabil ya. Nah tante itu juga biasanya kalau kita berikan, ya bisa juga biasa dari kelompok yang masuk penerima zakat itu ya, bisa dikategorikan itu. Gimana itu kalau setiap kita memberi kita niatkan sedekah dan kita niatkan zakat. Ya. Ada proposal dari mahasiswa kita niatkan zakat karena yang kedua musabil dan kepentingannya untuk kegiatan sosial keagamaan. Itu begitu. Kan ada peruntukannya zakat itu tersendiri Pak. Ya, pertama 8 asnaf itu. Kan masuk musabil itu, apakah tidak masuk musabil itu? Atau bisa bilillah kegiatan organisasi kemahasiswaan. Kalau dia pahami itu sebagai zakat karena sudah sampai pada nisabnya, boleh jadi niatnya itu sah-sah saja sebagai zakat, karena tidak mesti harus sekaligus sudah sampai pada haulnya, harus ya bisa per bulan sekian. Yang penting sampai pada batas yang
ditentukannya. Tapi itu tetap sah kalau begitu, tetap sah, tidak berdosa. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa zakat yang dikeluarkan secara adat kita, ya sah secara syariat, tetapi dalam wujud untuk menerapkan fungsi zakat itu sendiri, ada fungsi kesejahteraan itu yang terabaikan. Manakala lebih banyak atau lebih meningkat jumlah angka kemiskinan di tempat kita, itu artinya bahwa zakat belum berhasil. Oke, nanti ditambah saja penjelasannya di disertasinya ya. bahwa berdosa kalau lebih banyak, masih banyak yang miskin, begitu. Kalau Harus lebih tegas, Pak Ketua. Harus lebih tegas. Ya. Oke. Nah, selanjutnya di dalam Al-Quran tadi dibacakannya khus min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Nah, sebenarnya tutahhiruhum itu maksudnya apa itu? Nah, ya, Pak Ketua. Ya, kan ada dua kata di situ, wa tuzakkihim dengan tutahhiruhum. Tutahhiruhum itu adalah membersihkan secara fisik yang ada pada harta yang dimiliki muzaki itu. Manakala tidak dikeluarkan zakatnya, maka dimakanlah oleh muzaki. Sudah dilihat anunya, apa namanya? Tafsir yang jalan, tafsir yang ada. Ada dalam tafsir Ibnu Katsir, Pak Dokter. Itu ya. Nah, mungkin begini ya, saya sarankan ini kepada Pemda itu disosialisasikan kepada Basnas ya, bahwa biasanya ada yang terlewatkan itu dari Basnas ketika dia menerima zakat ya. Ketika menerima zakat di situ kan ada kata-kata wasol di alaihi. Itu mananya apa itu? Doakanlah ya. Apa manfaatnya doa itu? Memberikan ketentraman atau ketenangan. Ya, saya kira itu yang harus dikasih kencang-kencang doanya itu ketika menerima zakat. Jadi kalau doanya pakai dua, kalau zakatnya 1 juta kasih setengah jam, 5 menit. Kalau 10 juta kasih 20 menit. Nah, gitu dulu. Mengapa wasal di inna sholataka sakalan alimah. Sakalan itu memberikan ketenangan ya. Nah, saya kira itu yang paling penting, dan itulah sebabnya mengapa masyarakat kita di Sulawesi Selatan itu jarang mau berzakat di Basnas, karena dia lebih percaya doanya Pak Imam itu dibandingkan dengan pengurus Basnas. Ya, karena Pak Imam itu doanya panjang-panjang, saya kelihatan khusyuk. Saya kira itu ya. Jadi saya kira Pak Basnas harus lebih khusyuk ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.